Al-Quran adalah cerminan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan budi pekerti Rasulullah yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Pada ayat lainnya Allah juga menjelaskan perihal akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ada banyak riwayat yang mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW berperilaku dan berinteraksi dengan non-muslim seperti Yahudi ataupun Nasrani. Salah satu kisah masyhur misalnya, Rasulullah SAW tetap menjenguk seorang Yahudi yang sedang sakit, padahal yang bersangkutan pernah membenci dan meludahi beliau. Namun terdapat kisah lain yang menampakkan keluhuran budi pekerti Rasulullah SAW terhadap non-muslim. Berikut diantaranya. Suatu ketika At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, salah satu pemuka kabilah Daus yang tersohor di Jazirah Arab pada masa itu, bersama sejumlah temannya mendatangi Rasulullah SAW. At-Tufail telah masuk Islam lebih dahulu daripada kaumnya. Kedatangannya kepada Rasulullah SAW adalah hendak melaporkan penolakan kaumnya terhadap dakwah Islam. Rombongan At-Tufail meminta Rasulullah SAW mendoakan kaumnya. Mereka pun akhirnya mengangkat tangan mereka dan saling bergumam dalam hati, mengira Rasulullah SAW akan mendoakan kebinasaan dan celaka untuk kabilah Daus. Tetapi ternyata tidak, justru beliau mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kabilah Daus dan engkau Tufail bagian dari mereka. Perbedaan agama tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk menghormati mereka. Apapun keyakinan seseorang, terdapat satu persamaan, yaitu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Ibnu Abu Layla bahwa ketika Qais bin Sa'ad radhiyallahu an dan Sahal bin Hunayf radhiyallahu an sedang berada di Qadisiyah, tiba-tiba ada iringan jenazah melewati mereka, maka keduanya berdiri, lalu dikatakan kepada keduanya, jenazah itu adalah termasuk penduduk setempat, yakni orang kafir. Mereka berdua berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah dilewati iringan jenazah. Lalu beliau berdiri. Ketika dikatakan jenazah itu Yahudi, Rasulullah SAW bersabda, bukankah ia juga manusia? Sahih Muslim nomor 1596. Nabi SAW diundang makan oleh Yahudi. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah diundang oleh orang Yahudi untuk makan, dan Nabi SAW memenuhi undangan tersebut. An Anasin anna Yahudiyan da'a Rasulullah SAW ila khubzi sya'irin wa ihalatin sanikhatin fa'ajabah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang Yahudi mengundang Nabi SAW untuk bersantap roti gandum dengan acar hangat, dan Nabi SAW pun memenuhi undangan tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Ini salah satu bukti bahwa memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tetangga yang baik bagi tetangganya. Sampai-sampai orang non-muslim yang tidak sepaham dengan agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja mau mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan di rumahnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim pun disebutkan, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddu mimma zadatin imra'atin musyrikatin, muttafaq alaih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berwudu dengan air dari bejana wanita musyrik, muttafaq alaih. Mungkin kalau urusan undangan makan tidak begitu sensitif, karena memang masalahnya umum dan masih dikatakan wajar. Walaupun sejatinya itu menakjubkan, akan tetapi lebih menakjubkan lagi bahwa ada orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rela meminjamkan bajanya untuk wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Padahal wudu itu ibadah yang jelas-jelas bertentangan dengan kepercayaan wanita musyrik tersebut. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pembantu seorang anak laki-laki Yahudi. Suatu saat anak Yahudi ini sakit dan tidak masuk kerja. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk anak Yahudi itu di rumahnya. Sampai di rumahnya ada anak ayah tersebut yang juga sama-sama penganut Yahudi, sedang menunggu sang anak. Setelah meminta izin kepada sang ayah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati anak tersebut lalu mengajaknya untuk bersyahadat dan masuk Islam. Diajak masuk Islam, anak itu bingung karena ada sang ayah di dekatnya. Sesekali melirik ayahnya, sesekali melirik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya sang ayah berbicara, "Anakku, taati Abu Qasim atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendapat izin dari ayahnya, anak itu bersyahadat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah sambil mengucapkan, "Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan anak itu dari neraka dengan wasilahku." Adalah termasuk kisah yang amat masyhur bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling perhatian terhadap kondisi pengemis tua dari bangsa Yahudi yang menetap di salah satu sudut pasar di Madinah. Setiap hari Nabi datang menyuapi pengemis tersebut yang selain faktor usia, ia juga sudah tidak bisa melihat atau tunanetra. Dan setiap Nabi datang menyuapi pengemis Yahudi itu selalu menyebut-nyebut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang jahat, mesti dijauhi dan sebagainya. Hingga pada akhirnya Yahudi tua itu terkejut ketika tangan yang biasa menyuapinya selama ini berbeda pada suatu hari. Ya, tangan itu adalah tangan Abu Bakar radhiyallahu an yang senantiasa ingin mengikuti Nabi dalam segala hal. Saat itulah Yahudi mendapatkan berita bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, dan tangan itu adalah tangan Nabi Muhammad SAW. Yahudi itu menangis menyesali perbuatannya. Ketika masih di Mekah, setiap hendak ke Ka'bah dalam perjalanannya, Nabi SAW selalu mendapat perlakuan jahil atau buruk dari seorang Yahudi yang itu dilakukan hampir setiap kali Nabi SAW melintas. Terhadap perlakuan buruk itu, Nabi SAW tidak membalas. Beliau tetap tidak menghiraukannya hingga tiba suatu hari di mana mestinya beliau mendapat perlakuan buruk atau diludahi seorang Yahudi. Ternyata saat itu tidak. Bukannya senang, Nabi SAW pun mencari tahu kemana gerangan si Yahudi. Setelah mendapat kabar bahwa Yahudi sakit,
Nabi pun menjenguknya, dan luar biasa kaget si Yahudi bahwa Nabi Muhammad SAW, orang yang selama ini diperlakukan buruk, justru menjadi yang pertama menjenguknya kala ia sakit. Rasulullah SAW adalah pribadi yang penuh kasih sayang, sebab beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jika kita mengaku sebagai umatnya, sudah seharusnya kita meneladani akhlak beliau. Allahu a'lam bishawab.